Shalom Bapak Ibu semua, mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan melalui KPA online. Berfirmanlah Yesus, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan bagi kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan baik, sehingga hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, sucikan hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Hidup Tanpa Kompromi. Satu firman Tuhan yang menarik bagi kita agar kita mengerti bahwa hidup itu bukan sebuah transaksional, perdagangan, pertukaran ataupun apapun, tapi hidup itu adalah sebuah hal yang ditentukan. Kita harus menentukan kita mau hidup sebagai anak terang atau anak kegelapan. Kita nggak bisa kompromi dengan satu pihak. Apakah kita untuk bidang pekerjaan kita menjadi seorang anak yang hidup dalam kegelapan, lalu ketika kita bicara tentang kehidupan pribadi kita menjadi seorang yang suci, itu nggak bisa. Itu merupakan satu kesatuan dalam kehidupan kita. Berarti ketika kita tidak bisa hidup dalam dua alam, dua kehidupan, baik kehidupan dosa maupun kehidupan rohani kita bersama Yesus, maka kita menjadi seorang yang harus menentukan sikap tanpa kompromi. Firman Tuhan akan diambil dalam 2 Timotius 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu semua, saya seorang yang sangat tertarik dengan kehidupan dan fenomena kehidupan di saat-saat ini. Kita hidup di zaman yang disebut peralihan zaman. Kenapa disebut peralihan zaman? Mungkin Bapak Ibu adalah generasi baby boomers, ya, generasi sampai tahun 80, generasi paling besar jumlahnya, dan sekarang beralih sudah mulai digantikan generasi milenium di tahun 80 tahun ke atas sampai 90, lalu muncullah generasi Gen Z tahun 90 sampai 2000, lalu Gen Z di tahun 2000 sampai tahun 2010, dan sekarang sudah masuk di gen yang dibilang gen roti lapis ini, sandwich ya, atau gen alpha. Nah, ini sangat menarik fenomena-fenomena ini, karena dengan melihat fenomena ini kita melihat ada culture lag, ya, gegar budaya, orang bilang gitu. Kenapa? Karena cara hidup dan cara pandang kehidupan berbeda. Orang baby boomers, ya, orang-orang zaman dulu melihat kehidupan dengan cara yang saklek. Mereka melihat kehidupan dengan cara yang keras, tidak bisa diutak-atik. Sehingga termasuk di dalamnya orang-orang generasi dulu itu sulit untuk belajar sesuatu yang baru. Tentu belajar dengan cepat, tidak berarti serta-merta semua orang kesulitan. Kenapa? Karena pada zamannya tidak banyak teknologi yang berubah. Paling dari radio menuju televisi dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna. Hanya sekedar itu. Lalu masuklah generasi milenium yang dikatakan generasi yang sangat peka terhadap perubahan. Mereka mampu berubah, mengadaptasi sesuatu dengan baik. Kenapa? Karena di zaman mereka bertumbuh dengan teknologi yang berkembang dengan pesat, dan perubahan itu terlihat nyata. Dari mesin ketik menjadi komputer, dari menggambar secara manual kanvas menjadi menggambar melalui program AutoCAD, dari menghitung melalui kalkulator menjadi menghitung melalui Excel. Mereka menghadapi perubahan zaman, dan mereka harus siap dan segera, mau tidak mau harus segera beradaptasi dengan perubahan tersebut. Berbeda lagi dengan generasi X yang sudah itu dalam perubahan zaman itu, meskipun teknologi di awal sekali, dan mereka juga mengalami yang namanya kemampuan beradaptasi yang dituntut
untuk lebih cepat, tapi tidak secepat generasi milenium. Lalu muncul lagi generasi Z, Gen Z yang dikatakan adalah generasi yang hidup sudah dengan full teknologi. Kalau kita melihat teknologi sekarang, sudah mulai teknologi itu tidak bergerak terlalu cepat. Kenapa? Karena untuk kondisi saat itu sudah peak, sudah muncul di atas. Sehingga Gen Z itu adalah generasi yang sudah settle dengan teknologi yang ada. Nah, muncul lagi generasi Alpha, di mana generasi Alpha ini sudah dikembangkan satu teknologi baru yang sudah mulai disempurnakan, yaitu AI, Artificial Intelligence. Dan ini akan merubah peta lagi, yang membuat peta kehidupan juga akan berubah. Nah, dari hal tersebut, kita bertemu di tahun 2020-an. 2018 sampai 2020 adalah pertemuan seluruh generasi ketemu di sini, di mana kita akan hidup dalam satu kehidupan di mana teknologi itu menjadi satu teknologi yang berkembang cukup pesat. Nah, ketika pertumbuhan teknologi ini berkembang, maka setiap orang akan dituntut untuk beradaptasi. Termasuk Bapak Ibu yang menggunakan sarana YouTube sebagai fasilitas untuk mendengarkan KPA online, Bapak Ibu sedang beradaptasi dengan satu teknologi. Nah, kehidupan ini kemudian mendorong kita semua untuk menjadi manusia yang hidup di dalamnya. Manusia yang tidak bisa acuh terhadap perubahan teknologi, tidak yang acuh terhadap teknologi tersebut, tapi menjadi manusia yang mau tidak mau harus beradaptasi atau kita terlibas. Sehingga kehidupan ini menjadi berubah. Kalau Bapak Ibu saat ini itu merasa bahwa kehidupannya berubah atau sedikit sekali berubah, coba dipikirkan baik-baik. Apakah Bapak Ibu saat ini lebih sering melihat televisi, mendengar radio, atau menonton YouTube di HP? Saya yakin jawabannya pasti YouTube. Mana yang paling Bapak Ibu sering buka? Buku, koran, atau HP? Saya yakin koran mungkin Bapak Ibu belum pernah ketemu kecuali sebagai bungkus makanan, bungkus gorengan. Artinya kita sudah hidup dalam satu teknologi. Kenapa saya bawa kepada pengertian ini? Karena saya ingin Bapak Ibu menyadari dulu bahwa kehidupan kita sampai di saat ini itu adalah kehidupan yang tidak mau kita harus menjadi seorang yang aware, sadar, orang yang mengerti bahwa kehidupan ini bergerak dan kehidupan ini kemudian mempengaruhi perilaku kita. Sampai di sini saya ingin Bapak Ibu memahami dulu sebelum saya masuk ke materinya. Nah, saya ingin masuk ke materi dengan pelan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah dipengaruhi oleh teknologi tentang perubahan lingkungan, perubahan perilaku dari masyarakat, lingkungan kita, keluarga kita, kemudian yang terjadi Bapak Ibu mau tidak mau harus beradaptasi. Seringkali kata adaptasi ini merupakan satu kata yang disalah-artikan. Kenapa disalah-artikan? Karena seringkali orang bicara kalau adaptasi berarti harus kompromi dengan lingkungan. Tidak, kita tidak kompromi dengan lingkungan. Kita tidak kompromi terhadap sesuatu yang salah, atau kita tidak kompromi terhadap kehidupan secara 100% full, tidak. Kita punya filter yang kuat, yaitu firman Tuhan. Makanya firman Tuhan hari ini bicara tentang hidup tanpa kompromi. Mengapa saya katakan hidup tanpa kompromi? Karena kehidupan kita akan hidup dengan penuh tekanan, kita hidup penuh dengan tantangan, dan kita hidup penuh dengan satu segala macam yang berusaha untuk mempengaruhi kita agar ikut dalam arus tersebut. Setiap orang itu, Bapak Ibu harus memahami, terbentuk dari 3 hal. Yaitu yang pertama yang sering saya katakan, sering saya ajarkan ke dalam khotbah-khotbah saya, bahwa setiap orang dibentuk melalui 3 hal. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. 3 hal ini kemudian membentuk setiap orang dalam kehidupan. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar? Keluarga akan membentuk karakter Bapak Ibu. Bapak Ibu akan belajar dari contoh dari orang tua, baik yang dikatakan maupun yang ditunjukkan. Jadinya Bapak Ibu belajar itu melalui keteladanan.
maupun ajaran. Dari situ kemudian membentuk karakter dasar kita. Orang tua yang suka marah-marah, anaknya akan cenderung suka marah-marah. Kenapa? Karena dia melihat contoh. Jadi kalau ada bilang, oh ini nurun bapaknya gitu, ya bener. Bapaknya emosional ya tuh, bapaknya keluntrak-keluntrak kayak bakul gombal, lah sama itu. Anaknya juga sama. Karena didikan pertama adalah dari keteladanan, dan keteladanan itu yang kemudian membentuk anak. Yang kedua adalah dari pendidikan. Lingkungan pertama anak-anak selain lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dia akan lingkungan pendidikannya dia. Guru akan mengajari, tapi di situ juga ada satu hal yang mempengaruhi pendidikan anak, pendidikan karakter anak adalah teman-temannya. Teman-temannya terbentuk dari keluarga, banyak keluarga dengan banyak pemikiran. Yang terjadi adalah kemudian anak itu menjadi seorang anak yang melihat contoh dari teman-temannya. Ada teman-temannya yang suka dorong, dia akan cenderung suka dorong. Lingkungannya suka belajar, dia akan belajar. Yang ketiga adalah tentang lingkungan. Lingkungan ini adalah satu pengaruh yang luas karena kita akan hidup sepanjang hidup kita. Dari 0 sampai kita tutup usia, kita akan bicara tentang pengaruh lingkungan. Karena itu saya percaya sekali bahwa tidak ada orang yang lahir sudah berkarakter buruk. Selalu ada 3 penyebab yang bisa kita lihat, yang bisa kita identifikasi. Keluarga, pendidikan, dan pengaruh lingkungan. 3 ini pasti salah satunya adalah penyebab orang itu menjadi berkarakter buruk. Kenapa mereka berkarakter buruk? Karena mereka hidup dengan kompromi itu. Sadar tidak sadar. Sehingga ketika mereka menghadapi satu kenyataan hidup, mereka menganggap itu sebagai hal yang lumrah. Sebagai hal yang, oh ini adalah tatanan dalam kehidupan saya yang memang bisa saya lewatin, memang sesuai. Oh lumrahnya orang kalau hidup di sini budayanya seperti ini ya diikutin aja, nggak usah itu. Itu berarti kita kompromi tanpa kita ada filter. Padahal Tuhan Yesus inginkan kita itu tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi melalui pembaruan budimu. Ada perubahan melalui pembaruan budimu. Moralitas kita itu adalah standar kita untuk memfilter hal-hal yang ada di dalam lingkungan kita, dalam hidup kita. Sehingga secara sadar atau tidak sadar kita punya batasan. Dan batasan ini yang kemudian menjadikan kita mampu untuk tidak masuk dalam jeratan dosa. Nah, perlu kita harus sadari ada 3 kompromi yang merusak hidup. Yang pertama adalah kompromi dengan dosa. Setiap orang itu tahu dan sadar apa itu dosa. Saya nggak usah ngomong apa itu dosa. Nggak usah pakai fatwa pendeta, fatwa apa. Semua orang tahu tentang dosa. Tapi ketika kita tetap melakukannya dengan alasan tertentu, alasan itu pasti alasan yang masuk akal. Mengapa kamu mencuri? Karena keluarga saya lapar. Saya harus mencuri. Dosa yang dimaklumi. Lalu muncullah kata-kata dosa putih. Kenapa kamu menipu? Kalau saya ngomong jujur, malah saya dihajar itu. Sampai ada kalimat jujur ajur. Dikompromi, dimaklumi. Akhirnya dosa itu menjadi satu kebudaya. Oh kalau ngomong nggak usah straightforward, tidak langsung saja. Perlu basa basi. Kalau perlu jangan diungkapkan, simbolik segala macam. Sehingga perbuatan dosa itu terlihat sebagai satu pilihan yang terbaik. Karena kita menganggap dosa itu sebagai satu budaya. Dosa itu sebagai satu kebiasaan. Ini kebiasaan tidak ngomong secara langsung. Kebiasaan, tidak apa-apa berubah-ubah inkonsisten. Itu memang bukan dosa. Tapi ketika kita inkonsisten, kita orang yang tidak jujur dalam hidup kita. Kompromi dengan dosa itu berbahaya. Karena dengan kompromi dengan dosa, maka kita kompromi untuk kita itu menyangkal Yesus. Dan itu berbahaya. Hati-hati hidup dalam dosa karena itu akan membuat keterikatan dalam kehidupan kita. Kita akan sulit untuk melepaskan keterikatan kita terhadap dosa. Karena dosa itu sifatnya mengikat kita. Sifatnya memperhamba setiap manusia. Kompromi yang merusak hidup yang kedua adalah kompromi dengan kelemahan. Kita seringkali kompromi dengan kelemahan hidup kita. Kita tidak mampu, takut, khawatir. Kita anggap, oh khawatir kan manusiawi gitu ya. Oh takut, itu takut kan memang manusiawi. Oh kecewa itu manusiawi. Oh kita marah, loh emosional marah itu kan satu sifat dasar manusia gitu ya. Salah satu emosi-emosi yang ada dalam hidup manusia.
Sehingga ketika kita bicara tentang kelemahan itu kemudian yang kita kompromikan tadi, kita bilang bahwa itu sebagai hal yang manusiawi, menjadi satu celah untuk masuknya dosa. Dan itu paling bahaya. Seharusnya kita melihat kelemahan itu sebagai kekurangan. Dan ketika kita melihat kekurangan itu berarti kita harus mengisinya, memperbaikinya, dan membuat itu menjadi satu hal yang bisa katakan netral atau kita memiliki kelebihan. Saya kurang dalam sisi menjaga kemampuan saya menjaga emosi saya. Masih suka marah, tersinggung. Oh, kalau gitu saya harus memperbaiki kekurangan saya itu. Saya tidak mau kompromi dengan sikap marah saya, emosional saya. Saya harus berubah dong. Saya suka ngomong negatif terhadap orang lain. Sadar tidak sadar, kadang kita terpengaruh juga. Coba perbaiki sikap itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang tidak mudah memberikan celah pada dosa. Kita mungkin ngomongin, wah itu orang ya, tak kasih tahu kamu, itu orang tuh jahat loh. Itu orang tuh bagaimana ya? Oh, itu ngomongnya orang itu bagaimana, orang itu jahat, orang itu bagaimana. Kita nggak sadar, kita mungkin saat itu sedang mempengaruhi orang lain untuk membenci orang lain. Kita nggak sadar, kita sedang mengajari orang itu untuk membenci orang itu. Padahal bukan orangnya yang harusnya kita benci, perilakunya, supaya kita tahu untuk tidak melakukan perilaku yang sama. Karena itu coba lihat, belajarlah mengisi kekurangan itu dengan apa? Mencari hal-hal baik terhadap orang lain. Itu hal yang kecil. Belum lagi kekurangan yang lain. Mudah khawatir. Ya khawatirlah, namanya juga saya juga nggak pegang ini. Ya khawatirlah kalau saya ini. Saya takut gagal, saya takut ditolak, takut ini. Coba jangan kompromi dengan hal tersebut. Karena itu celah-celah dosa. Sehingga kemudian kita tidak melakukan. Matius 25 mencontohkan bagaimana 3 orang hamba diberikan talenta masing-masing, ada yang 5, 2, dan 1. Saya tidak ingin bahas 5 dan 2, tapi saya ingin membahas satu, bahwa mereka yang satu, dia melihat satu talenta yang diberikan tuannya adalah satu kelemahan, bukan satu kesempatan dia untuk lebih mudah bekerja. Sehingga yang terjadi kemudian karena kekhawatiran, ketakutan, kemarahannya dia yang tidak dapat dikendalikan, kemudian dia menolak untuk mengerjakan. Dan itu satu hal yang menjadi dosa. Bagaimana dengan kelemahan kita? Apakah kita menjadikan alasan kelemahan kita sebagai cara kita untuk menolak tugas kita sebagai anak Tuhan untuk bekerja, berbuah? Tentu tidak. Karena itu mari, jangan kompromi dengan kelemahan kita. Kompromi yang ketiga yang merusak hidup kita adalah kompromi dengan keserakahan. Hati-hati dengan keserakahan. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ada yang tanya sama saya, apa yang tidak bisa dibeli oleh uang? Mereka bilang, uang tidak bisa membeli keluarga. Siapa bilang? Uang bisa beli keluarga. Uang bisa membeli damai sejahtera. Oh, bisa. Siapa bilang uang tidak bisa membeli damai sejahtera? Apa yang tidak bisa dibeli oleh uang? Saya katakan, apa yang tidak bisa dibeli oleh uang? Kepuasan. Ketika engkau punya uang, engkau akan sulit sekali untuk membeli kepuasan tadi. Tidak akan pernah puas terhadap kehidupan kita. Kita akan merasa sering kekurangan. Kita menjadi seorang yang serakah. Kenapa? Karena kita mencintai uang. Karena itu katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena itu hati-hati. Jangan kompromi dengan keserakahan kita. Keserakahan yang berbalut dari kekurangan tadi, ketidakpuasan tadi. Oh, saya belum punya baju warna merah. Oh, saya komplitin saja kalau udah punya baju warna merah, kuning, hijau, biru, pelangi pun kalau sekalian beli gitu. Nggak pernah puas manusia kalau kita memang hidup untuk mencari uang tadi. Seharusnya uang itu adalah cara kita untuk mampu mengendalikan diri. Uang itu tidak menjadi sebuah hal yang mendrive kita, menyetir kita. Seharusnya kita mampu mengelola uang itu. Melalui apa? Kita mampu mengelola uang melalui pengendalian diri. Ketika kita mampu mengendalikan diri, kita akan mampu mengelola uang. Ada orang bilang katakan frugal living. Frugal living itu adalah sebenarnya hidup budgeting. Budgeting. Dia membuat budget. Lalu dari budget ini ketika dia gunakan, ini ada budget yang harus habis. Oh, ini uang, ini budget jajan 1 bulan.
Ya sudah, gunakan sampai habis. Nanti kalau habis bagaimana? Ya jangan jajan. Tunggu bulan depan ketika gajian, baru dia budgetnya terisi, baru dia jajan lagi. Dengan membuat itu kita mengelola keuangan kita melalui apa? Pengendalian diri. Tidak ada cara lain pengelolaan keuangan tanpa pengendalian diri. Karena itu firman Tuhan dari awal yang kita baca. 2 Timotius 1 ayat 13 berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saya hanya berikan kasih 2 hal yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk supaya kita tidak hidup dalam kompromi terhadap dosa, kelemahan maupun keserakahan. Yang pertama adalah peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar. Dari apa? Dari pengajaran, dari khotbah-khotbah, dari firman Tuhan yang diberikan. Firman Tuhan itu dipegang benar. Ini adalah panutan, nilai-nilai yang Bapak Ibu pegang sebagai nilai utama hidup kita. Ini adalah prinsip hidup kita adalah sesuai firman Tuhan. Pegang firman Tuhan itu sebagai ajaran dalam kita melangkah supaya kita apa? Mampu melangkah dengan benar. Supaya kita tahu langkah kita itu adalah langkah yang tepat. Yang kedua adalah lakukan firman Tuhan itu. Jangan cuma dipegang, jangan cuma diucapkan, tapi apa? Dilakukan. Lakukan firman Tuhan dengan iman. Lakukan firman Tuhan dengan kasih. Ada orang yang berkata gini, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, ucapkanlah dengan iman. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Saya mengajarkan, lakukanlah, kerjakan yang seharusnya dikerjakan untuk meraih apa yang kamu inginkan. Lakukanlah. Ketika kita mendapatkan satu nilai-nilai yang diatur, jangan jadi orang yang serakah, jangan menjadi orang yang mencintai uang. Lakukanlah itu dengan imanmu. Lakukanlah perintah itu dengan kasih. Seperti orang yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Dia melakukan dengan kasih. Dikasih 5 berarti kan dia kasih pekerjaan yang banyak. Dia mengerjakan pekerjaan dengan baik sehingga 5 itu dengan baik. 2 pun juga demikian, meskipun dia dapat 2, dia tahu itu adalah tanggung jawab, maka dia kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan kasih. Yang ketiga adalah jangan seperti orang yang punya 1 tadi. Dia begitu dapat 1, dia marah, dia bandingin dengan yang lain. Sehingga yang terjadi adalah dia kemarahan, dia mengendalikan hidupnya. Sehingga dia tidak lagi terkendali dan kemudian dia menggerutu terhadap kehidupan. Padahal lakukanlah semua dalam firman Tuhan dengan iman dan lakukan firman Tuhan itu dengan kasih. Percaya bahwa ketika kita bekerja dalam satu koridor kebenaran, maka pekerjaan kita itu menjadi pekerjaan yang dikerjakan Tuhan juga. Karena Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan dosa. Tuhan tidak bisa berjalan bersama dosa. Tuhan bisa berjalan dalam firman-Nya. Karena itu lakukanlah firman Tuhan dengan benar dan lakukanlah firman Tuhan dengan kasih. Kita menjalankan firman Tuhan karena kita mengasihi firman Tuhan. Mengapa saya menjalankan firman Tuhan dengan kuat? Karena saya tahu firman Tuhan itu tidak melukai saya, tapi firman Tuhan itu melindungi saya dari dosa, melindungi saya dari maut. Melalui firman Tuhan itu Tuhan sedang menunjukkan satu jalan benar. Karena itu hiduplah tanpa kompromi. Jadilah pelaku firman Tuhan yang mengerti dan menguasai firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang over the red, yang mampu menjalankan firman Tuhan lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Lakukanlah dengan kasih, lakukanlah dengan iman, dan yang terakhir lakukanlah dengan segera. Milikilah komitmen setelah pas firman Tuhan disampaikan agar kita bisa berjalan melalui firman Tuhan. Dan esok pagi kita bisa melakukan firman Tuhan lebih baik dari sebelumnya. Esok paginya lagi kita akan melakukan firman Tuhan lebih baik dari sebelumnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Kau mengajarkan kami kembali untuk hidup tanpa kompromi terhadap dosa, terhadap kelemahan kami, terhadap segala macam yang mengikat kami. Tapi biarlah kami Tuhan mampu menguasai hati kami, hidup kami, pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan dengan baik dan hidup benar di hadapan-Mu. Berikan kami kekuatan, kebijaksanaan,
hati yang lemah lembut, agar kami bisa menerima firman-Mu ini dan jadi pelaku firman Tuhan sebagai kami taat kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kami semua dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, mata pencarian kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, hidup kami maupun saudara-saudara kami. Tuhan berkati semua bangsa dan negara kami, biar Engkau memberkati. Dan biar kami tutup ibadah KPA online pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.